Salve sahabatku, damai Kristus selalu beserta kita. Salam sehat walafiat selalu. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, "Jikalau aku pergi kepada Bapa, aku akan mengutus Roh Kudus, Roh Penghibur bagimu." Sahabatku, saudaraku yang terkasih, marilah hari ini kita merenung bersama firman Tuhan dari Injil liturgis hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai dengan 11. Mari kita merenung dan belajar bersama-sama. Kita buka dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih baik, berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Penghibur kepadamu. Hampir seminggu ini kita disuguhi bacaan-bacaan Injil tentang amanat perpisahan Yesus dengan para muridnya. Setelah Yesus bangkit 40 hari, hidup bersama para murid, dan satu saat tiba untuk pulang ke rumah Bapa. Dan inilah sebuah perpisahan yang mungkin cukup menjadikan bagi para muridnya. Memang kepergian seseorang kita cintai selalu menyisakan kesedihan. Namun seringkali perpisahan harus memang dilakukan demi kebaikan seseorang. Orang tua harus merelakan anak-anaknya pergi jauh untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi, untuk meraih hari esok yang lebih baik. Semua itu dilakukan orang tua bagi sang anak, untuk supaya sang anak bertumbuh dan berkembang dan bisa menggapai masa depan yang lebih baik. Banyak pemuda dan pemudi telah meninggalkan kampung halamannya, telah meninggalkan kenyamanannya demi suatu tujuan cita-cita yang luhur yang ingin dicapainya. Demikian pun kepergian Yesus kembali bersatu dengan Bapa di surga tentu mendatangkan kesedihan bagi para muridnya. Namun Yesus harus pergi demi kebaikan para muridnya, para pengikutnya, juga untuk bagi semua umat manusia. Yesus berkata, "Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, agar penghibur datang, yaitu Roh Kristus sendiri, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa dan Putra. Dia yang akan menyatakan apa yang sebenarnya." Perkataan Yesus ini mau mewahyukan siapa sebenarnya dirinya. Kurang lebih 3 tahun lebih, Yesus telah mewahyukan siapa dirinya dengan mengajar kemana-mana, di bait Allah, bait suci, di sinagog, di pantai, di gurun, di bukit, di perahu, dan banyak tempat. Juga Yesus telah banyak membuat mujizat. Namun kesaksian yang diberikan oleh Yesus secara tatap muka ini, secara face to face, apa yang dibuat oleh Yesus
yang dialami oleh para murid, dialami oleh orang-orang Yahudi, masyarakat Yahudi. Namun mereka tetap menolak Yesus. Mereka tetap tidak terima Yesus sebagai Sang Mesias. Padahal beribu tahun dalam nubuatan para nabi, mereka sedang menanti seorang Mesias. Sebagaimana di dalam kitab hukum Taurat, juga di dalam kitab para nabi. Bahkan mereka bukan hanya menolak, bukan hanya tidak menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Mereka menyiksa, menganiaya, dan menyalibkan Yesus semasa hidup Yesus bersama-sama. Apalagi sekarang, kalau Yesus sudah tidak ada di dunia ini, tidak lagi tampak secara fisik, mungkin sudah tidak ada lagi agama Kristen, mungkin tidak ada lagi gereja, mungkin sudah tidak ada lagi umat Kristiani. Dan Yesus terbaik akan hal ini, akan peristiwa yang akan terjadi ini. Makanya Yesus menjanjikan kalau dia pergi kembali ke rumah Bapa, dan dia harus pergi supaya Roh Kudus itu datang. Roh Kudus yang akan menjelaskan segala-galanya, yaitu Roh Penghibur yang keluar dari Bapa dan Putra. Dengan kehadiran Roh Kudus, Roh Penghibur akan semakin membuka hati dan pikiran para murid, dan juga banyak orang akan keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Roh Penghibur itu akan semakin meneguhkan kesaksian dari Yesus. Kehadiran Roh Kudus akan semakin memperjelas identitas Yesus. Siapa sebenarnya Yesus itu? Roh Kudus itu akan mengisapkan akan dunia, akan dosanya. Ada 3 hal yang akan dibawa oleh Roh Kudus. 1, untuk mengisapkan dunia akan dosanya. Artinya bahwa manusia akan disadarkan dari kedosaannya mereka terhadap penolakan karya keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Bagi orang yang terbuka hatinya dan percaya kepada Yesus dan karya-karyanya, tentu akan mendapatkan keselamatan. Kalau bagi orang yang menutup hatinya untuk karya-karya Yesus, mereka masih dalam tanda tanya. Maka itu ketika Roh Kudus datang, mereka harus siapkan hati untuk menerima. Demikian juga para murid Kristus harus semakin membuka hati untuk Roh Kudus berkarya di dalam hatinya, supaya semakin mengenal karya-karya keselamatan di dalam Yesus. Kedua, Roh Kudus akan membuka kebenaran. Yesus telah pergi ke Bapa, dan dunia tidak melihat Yesus secara fisik jasmania. Karena itu Roh Kudus akan menginsafkan akan kebenaran, dan manusia akan disadarkan akan kebenaran yang selama ini ditawarkan oleh Yesus. Manusia dalam Roh Kudus akan mampu menerima kebenaran-kebenaran itu. Bagi siapa yang membuka hatinya untuk menerima Roh Kudus. Maka seandainya manusia menolak Roh Kudus itu, menolak karya penebusan, menolak karya penyelamatan, keselamatan dari Yesus, maka ya mungkin tidak ada penebusan bagi dia, tidak ada keselamatan bagi dia, karena ia menolak karya Roh Kudus, karena ia menantang karya Roh Kudus akan kebenaran Kristus, akan kebenaran keselamatan di dalam Yesus. Yesus mewartakan keselamatan yang dia bawa dari Bapa, dan sekarang telah diteguhkan oleh Roh Kudus. Juga semakin diperjelas oleh kehadiran Roh Kudus. 3, penghibur itu datang akan menghakimi dunia, karena penguasa-penguasa dunia ini telah dihakimi oleh perbuatan mereka sendiri.
Para penguasa yang telah dihakim oleh perbuatan mereka sendiri, oleh penghibur akan menegaskan hukuman yang akan mereka terima akibat kebebalan, akibat kesombongan, dan tinggi hati mereka menolak dan menyalibkan Sang Juru Selamat dunia, Sang Pembawa keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Di zaman now, kehadiran Roh Kudus sungguh-sungguh nyata di dalam diri kita sebagai murid Kristus. Kita tak pernah sendirian, sekalipun secara fisik Yesus tidak bersama kita lagi. Roh penghibur akan senantiasa menemani kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang membuka hatinya untuk menerima terang Roh Kudus masuk ke dalam hidupnya. Roh Kudus terus menemani kita supaya kita tidak pernah lelah menjadi saksi kebenaran dimanapun kita berada. Apalagi di tengah-tengah dunia sekarang ini yang semakin modern. Kebenaran sering dimanipulasi untuk popularitas diri, untuk kekuasaan, untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Semakin kita diam, semakin kita tutup mulut di tengah kebenaran yang terus dimanipulasi, maka kejahatan semakin merajalela dalam kehidupan kita. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, maka marilah kita selalu berdoa, mohon terang Roh Kudus. Dengan rendah hati kita berdoa di hadapannya, sebab Dialah yang akan menyatakan kebenaran itu, agar kita mampu menghadapi persoalan-persoalan hidup, dan mampu juga kita memaafkan orang-orang bersalah kepada kita. Karya agung Tuhan itu sungguh misteri. Dalam bacaan pertama, kita dengar bagaimana Tuhan membuat kepala penjara itu bertobat dengan peristiwa gempa di dalam penjara. Paulus dan Silas tertahan di dalam. Dan kepala penjara itu segera merubah arah hidupnya. Dia mencari keselamatan dengan mendengarkan ajaran Paulus dan Silas. Dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 30. Dan dia memberi diri dan sekeluarganya dibaptis oleh Saulus dan Silas. Kita zaman sekarang kebanyakan cenderung mencari karya Tuhan yang spektakuler. Padahal semua komponen dalam semesta ini, dalam alam semesta ini, itu besar atau kecil, bagaimana mereka hidup, bergerak, bagaimana berkembang, semuanya itu merupakan karya agung Tuhan. Semuanya itu indah. Semua itu mempersona. Dan akan menuntun kita kepada keagungan, kebesaran Tuhan. Dan iman kita akan Tuhan. Tidak perlu mencari hal-hal yang luar biasa untuk memberi kesaksian tentang Tuhan. Berbuat sesuatu yang kecil dengan cinta yang besar. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami semakin hari semakin tekun berdoa bagi dunia. Dan semoga roh kebenaran-Mu mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bunda Maria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu memberkati.